Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama untuk belajar tentang ilmu nahwu. Yang akan kita pelajari ini masih membahas tentang istisna. Mempelajari tentang istisna ini harus pelan-pelan, karena belajar istisna ini harus menggunakan pemikiran yang agak serius. Bisa kita katakan agak rumit menurut saya, tapi entah kalau menurut Anda semuanya. Kalau menurut saya agak rumit. Maka bagi orang yang tidak benar-benar suka dengan ilmu nahwu, memahami tentang istisna ini malas, megah istilah Jawa. Karena apa? Nah, karena agak rumit. Sudah gitu aja. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustasna utawi mustasna bi ghairi kelawan huruf istisna ghairu wasiwan lan siwan wasuwan lan suwan wasawain lan samain iku majrurun kudu den waca jar la ghairu ora yen huruf istisna ghairu. Maksudnya begini, huruf istisna itu jumlahnya kan ada 8. Khusus untuk 4, yaitu siwan, suwan, sawaun, ghairu, mustasnanya harus dibaca jer. Jer ini sama dengan kasroh. Tapi 4 ini ada yang dikecualikan. Yang dikecualikan adalah huruf ghairu. 4 tadi kan siwan, suwan, sawaun, ghairu. Mustasna harus dibaca jer. Maksudnya mustasnanya huruf 4 ini harus dibaca jer. Ada yang dikecualikan, yaitu huruf ghairu. Kenapa kok dikecualikan? Karena ghairu ini penggunaannya dalam istisna disamakan dengan penggunaan huruf istisna yang berupa illah. Kalau ghairu ini penggunaannya disamakan dengan huruf istisna illah, berarti kalau ghairu ini digunakan dalam istisna yang kalamnya berupa taman mujaban, maka mustasnanya harus dibaca nasab. Karena huruf illah kalau digunakan pada kalam taman mujaban, ini mustasnanya juga harus dibaca nasab. Berarti ghairu dan illah sama-sama dibaca nasab. Maksudnya mustasnanya sama-sama dibaca nasab. Itulah yang dimaksud dengan ghairu yang penggunaannya sama dengan illah. Terus ini ghairu sama dengan illah lagi, yaitu apabila
digunakan di istisna yang kalamnya berupa kalam manfiyan taman, maka ghairu ini nanti juga disamakan dengan illa. Maksudnya mustasnanya nanti bisa dibaca rofa karena menjadi badal, bisa dibaca nasab karena menjadi istisna. Kenapa kok bisa dibaca rofa menjadi badal, dibaca nasab? Karena menjadi istisna, mustasnanya maksudnya. Karena tadi kan sudah kita ketahui bahwa ghairu dan illa ini sama dalam penggunaannya. Dalam istisna. Illa kalau digunakan istisna pada kalam manfiyan taman, ini mustasnanya juga bisa dibaca rofa karena menjadi badal, bisa dibaca nasab karena menjadi istisna. Sudah ingat ya? Maksudnya begini, saya ulangi lagi. Ghairu dikecualikan karena penggunaannya ini sama dengan huruf illa. Maksudnya illa kalau digunakan dalam istisna yang kalamnya berupa taman mujaban, mustasna harus dibaca nasab. Ghairu sama, berarti mustasnanya nanti juga dibaca nasab. Terus apabila illa digunakan pada istisna yang kalamnya berupa manfiyan taman, mustasnanya boleh dibaca rofa menjadi badal, boleh dibaca nasab karena menjadi istisna. Karena ghairu ini disamakan dengan illa dalam penggunaannya, maka mustasnanya ghairu juga boleh dibaca rofa karena menjadi badal, boleh dibaca nasab karena menjadi istisna. Terus kita kembali ke poin lagi. Poinnya yang kita pelajari ini siwan, suwan, sawaun, ghairu. Ini kan mustasnanya harus dibaca jer kecuali ghairu. Kalau ghairu ini dikecualikan karena pemakaiannya sama dengan huruf illa ketika dijadikan istisna. Sekarang kita praktekkan siwan, suwan, sawaun yang mustasnanya dibaca jer. Kita praktekkan dengan memakai contoh. Qomal qaumu siwa zaidin. Qomal qaumu suwa zaidin. Qomal qaumu sawa zaidin. Di sini yang disebut mustasna adalah lafadz zaidun. Adapun yang disebut mustasna minhu adalah al-qaumu.
Jadi mustasna yang berupa Zaidun ini dibaca kasroh semuanya. Omal qaumu siwa Zaidin. Omal qaumu sawa Zaidin. Omal qaumu suwa Zaidin. Tiga-tiganya ini kan dibaca kasroh semuanya. Itulah praktek daripada huruf istisna yang berupa suwan, sawaun yang mustasnanya harus dibaca jer. Terus kalau kita i'robi jernya ini dengan alasan karena menjadi mudhof ilaihnya huruf istisna yang berupa siwan, suwan, sawaun. Seumpama kok yang dipakai itu siwan, ya jadi mudhof ilaihnya siwan. Seumpama kok yang dipakai dalam istisna itu suwan, ya jadi mudhof ilaihnya suwan. Seumpama kok yang dipakai dalam istisna itu sawaun, ya menjadi mudhof ilaihnya sawaun dalam i'rob jernya. Saya kira ini insya Allah cukup paham. Terus kita lanjutkan lagi. Wal mustasna utawi mustasna bi khola kelawan huruf khola wa adalan ada wahasyaran hasa iku ya juzu wenang opo nasbuhu winoco nasope mustasna wajarruhu lan jere mustasna nahu qomal qaumu khola zaidan sepadane lafat qomal qaumu khola zaidan. Maknane qomal ngatek sapa al qaumu qaum khola zaidan khola kang liyani sapa kaum zaidan ing Zaid. Wa zaidin berarti qomal qaumu khola zaidin. Terus wa aja amron wa amrun berarti qomal qaumu ada amron, qomal qaumu ada amrun. Wahasya zaidan wa zaidun berarti hasya al qaumu zaidan. Oh salah, berarti qomal qaumu hasya zaidan. Terus qomal qaumu hasya zaidin. Maksudnya begini, kan ini jelimet, maka belajarnya harus pelan-pelan. Tulisannya aja begini, hasya zaidan terus wa zaidin. Musannefnya apa itu penulisannya secara singkat langsung diatofkan, tidak ditulis qomal qaumu hasya zaidan, tidak begitu. Terus qomal qaumu hasya zaidin, tidak begitu, disingkat. Kalau kita pahami berarti memang belajar tentang istisna ini harus membutuhkan pemikiran
yang agak serius. Maksudnya begini. Wal mustasna bi khola wa adda wa hasha yajuzu nasbu wa jarruhu nahu qamal qaumu khola zaidan wa zaidin wa ada amron wa amrun wa hasha zaidan wa zaidin. Maksudnya ini begini. Apabila ada istisna memakai huruf istisna berupa khola, ada, hasya, maka mustasna bisa dibaca nasab dan bisa dibaca jer. Kalau mustasna dibaca nasab, berarti khola ini dijadikan fi'il madhi. Kalau mustasna dibaca jer, khola, ada, hasya, ini dijadikan huruf jer. Di pelajaran yang sudah berlalu tentang huruf jer kan ada termasuk khola, ada, hasya. Jadi kalau mustasnanya kok dibaca jer, berarti khola, ada, hasya difungsikan sebagai huruf jer. Kalau di mustasnanya dibaca nasab, khola, ada, hasya difungsikan menjadi fi'il madhi. Contoh, ini yang saya contohkan enaknya apa ya? Enaknya khola aja. Qomal qaumu khola zaidan. Qoma ngadeg sapa al qaumu qaum khola. Kang liyane sapa kaum zaidan ing zaid. Kalau mustasna dibaca nasab, mustasnanya ini tentu lafat zaitun. Mustasna minhu tentunya adalah al-qaum. Qomal qaumu khola zaidan, mustasna yang berupa zaidan ini kalau dibaca nasab, ini huruf istisna yang berupa khola ini difungsikan sebagai fi'il madhi. Terus qomal qaumu khola zaidin. Kalau contoh qomal qaumu khola zaidin, mustasna ini dibaca jer, khola ini difungsikan sebagai huruf jer. Diingat-ingat, kalau khola yang digunakan dalam istisna ini mustasnanya kok dibaca nasab, khola difungsikan sebagai kalimat fi'il, yaitu fi'il madhi. Kalau khola dijadikan istisna yang mustasnanya ini kok dibaca jer, khola difungsikan sebagai huruf jer. Yang perlu kita ketahui, kalau ada istisna yang memakai huruf istisna khola, ada, hasya, ini mustasnanya boleh dibaca nasab dan juga boleh dibaca jer. Terus akan kita tambahkan atau saya tambahkan lagi mengenai tentang istisna. Istisna itu ada yang disebut dengan istisna
muttasil dan istisna munqata. Kalau di matanya ini tidak diterangkan, tapi kalau di sarahnya diterangkan. Ini untuk menambah pengertian atau wawasan. Saya ulangi lagi. Istisna itu ada yang muttasil dan ada yang munqata. Sekarang apakah yang disebut dengan istisna muttasil itu? Istisna muttasil adalah mustasna minhu dan mustasna ini sejenis. Contoh, qomal qaumu illa zaidan. Qoma wis ngadeg sapa al qaumu qaum illa zaidan kejaba zaid. Kalau diartikan bahasa Indonesia, kaum sudah berdiri kecuali Zaid. Zaid ini nama orang. Saya ulang-ulang terus. Zaid ini nama orang. Kenapa saya ulang? Biar tidak biar tidak salah paham. Nanti dikira Zaid ini penjahit. Terus lebih parah lagi kalau dikira penjahat. Ayo. Qomal qaumu illa zaidan. Qomal qaumu illa zaidan ini mustasna minhu dan mustasnanya sejenis. Kalau mustasna minhu dan mustasna ini sejenis, maka disebut istisna yang muttasil. Kenapa kita katakan sejenis? Karena sama-sama orang. Kaum dengan Zaid kan sama-sama orang. Kalau sama-sama orang, berarti sama-sama mempunyai akal. Yang dimaksud dengan sejenis sama, maksudnya sama-sama orang dan sama-sama mempunyai akal. Itu istisna yang muttasil antara mustasna minhu dan mustasna sejenis. Terus istisna yang munqata itu adalah mustasna minhu dan mustasna tidak sejenis. Maksudnya itu tidak sama. Contoh, qomal qaumu illa himaron. Qoma wis ngadeg sapa al qaumu qaum illa himaron kejaba onta. Kaum sudah berdiri kecuali onta. Himaron ini mustasna. Al-qaumu ini mustasna minhu. Mustasna minhu dengan mustasna tidak sejenis. Karena kalau al-qaum ini adalah manusia, kalau himaron ini adalah hewan. Tidak sejenis karena ada bedanya. Kalau hewan ini tidak mempunyai akal, kalau kaum ini mempunyai akal. Kaum kan manusia, mempunyai akal, bisa membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik. Kalau tidak sejenis berarti disebut istisna yang munqata. Terus kalau kita pahami nanti kalam yang taman mujaban, terus maksudnya istisna yang kalamnya taman mujaban, terus istisna yang kalamnya manfian taman, ini nanti juga ada yang muttasil dan yang munqata. Saya kira itu saja, itu sekedar
penambahan wawasan, karena di sini di matanya ini tidak diterangkan. Sudah gitu aja. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam bahagia untuk Anda semuanya, dan tentunya semoga saya juga diberi kesehatan dan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.